Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Episode kali ini adalah memenuhi permintaan dari para penjaga alam yang sudah menuliskan di kolom komentar kaitannya dengan menguak siapa pelaku kasus yang menewaskan ibu dan anak di Subang. Jadi teman-teman, saya melakukan ini sebenarnya dengan berat hati ya Bang ya. Bukan berat hati, maksudnya saya khawatirnya gini. Kan ini kan kita konteksnya adalah memanggil jin. Benar nggak? Qorin jin. Qorin kan bangsa jin. Takutnya yang disampaikan itu malah menyesatkan. Saya khawatirnya seperti itu. Tapi karena banyak sekali permintaan ya, mungkin bisa nanti saya tampilkan juga di layar. Beberapa komentar meminta untuk menarik Qorin. Untuk itu saya coba untuk melakukan penarikan Qorin pada episode kali ini. Jadi sekali lagi saya harap jangan terlalu percaya dengan apa yang nanti ditampilkan ya Bang ya. Tapi Abang siap lahir batin? Siap lahir batin. Dan ini pertama kalinya saya melakukan kegiatan penarikan Qorin teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tidak menjamin keberhasilan juga dan tidak menjamin suatu kebenaran juga dari episode kali ini. Saya hanya ingin istilahnya itu memuaskan para penjaga alam atau komentar-komentar yang di episode sebelumnya yang banyak banget mengatakan bahwa untuk menarik Qorin. Jadi pertama kalinya nih Bang, pertama kalinya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tidak menjamin keberhasilan ya. Saya akan coba semampu saya gitu ya untuk melakukan penarikan Qorin kaitannya dengan kasus tewasnya ibu dan anak di Subang. Siap Bang? Siap. Ini first time saya melakukan kegiatan ini. Jadi apapun nanti yang terjadi dengan diri Abang, saya akan bertanggung jawab sepertinya. Gitu ya. Ini kan penarikannya agak jauh nih. Dan ini saya di kediaman rumah Bang Sarip ya. Ya. Salah satu putra Pulau Kapang, mungkin di channel-channel episode saya sebelumnya sudah sering kelihatan tampangnya nih Bang Sarip ya. Pokoknya saya juga deg-degan ini Bang Sarip karena pertama kali saya nih ya, pertama kalinya nih saya melakukan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan aja tidak menyesatkan ya. Mudah-mudahan tidak menyesatkan dan memberikan gambaran gitu ya, motivasi kepada pihak kepolisian juga untuk bisa mengungkap dengan pasti siapa pelakunya gitu ya. Sekali lagi, ini bukan suatu pembenaran dan ini tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Saya tidak bertujuan untuk mengajarkan ya teman-teman ya, tapi setidaknya kita berusaha aja mencoba. Siapa? Siap. Ngadep sebelah sana, kiblat sana ke sana. Berarti kita belakangin kiblat ya. Berarti sebelah sana Bang ya. Oke. Abang fokus, masih dalam titik ini, fokus satu titik di sini. Jadi kosongkan pikiran yang ada di sini Bang ya. Kosongkan pikiran ada di sini di antara jidat ya, sama ubun-ubun sini. Jadi mata tuh meram tapi fokusnya ke sini. Titik ini Bang ya. Oke, siap? Tarik nafas dulu, tarik nafas. Keluar dari mulut. Oke, pejamkan mata, fokus ke sini ya. Oke, mulai dari sekarang.
mungkin karena jarak ya. Karena jarak. Sekali lagi bang, Ya. pejamkan mata, fokus ke titik ini. Oke. Saya agak kamu fokus sebentar, saya coba untuk membayangkan situasi rumah dan coba untuk menarik. Kalau ini agak susah teman-teman ya, karena saya tidak tahu bin atau orang tua dari korban. Gemeter ya. Jatuh saya gitu sama Tahan. Oke. Fokus aja bang ya, fokus sebentar. Oke, fokus, pejamkan mata. Tahan dulu bang ya. Iya. Tahan dulu. Teman-teman, ya ini saya coba untuk mudah-mudahan ini korin yang kita inginkan gitu. Mudah-mudahan korin yang kita inginkan bisa memberikan informasi gitu ya, yang sekiranya menggambarkan situasi pada saat itu gitu. Ini kalau sudah mulai kayak gini tuh, sorry, matanya ini sudah mulai dipengaruhi oleh jin gitu ya. Jadi kesadarannya mulai hilang gitu teman-teman. Kita tunggu sejenak dulu karena agak susah untuk melakukan komunikasi saat sudah mulai dimasuki oleh jin gitu ya. Agak susah. Kita tunggu sebentar dulu supaya dia bisa minimal dia bisa membuka matanya. Ini agak susah. Boleh dicek teman-teman. Boleh dicek. Agak susah, dia ingin membuka mata antara kesadaran sedang ditekan oleh jin. Situasinya seperti ini teman-teman. Kita tunggu sebentar dulu sampai benar-benar dia bisa menenangkan diri dan membuka matanya gitu ya. Masih belum bisa ini. Masih ada benturan antara kesadarannya, tingkat kesadarannya teman-teman. Teman-teman, proses ini memang agak sulit. Jadi si jin ini coba untuk menekan kesadaran dari sahabat saya Bang Sarip ini. Cuma sepertinya tidak maksimal gitu ya. Ada sedikit energi perlawan dari Bang Sarip. Jadi susah, dia seperti membuka mata tapi susah. Dan kondisi ini yang lumayan agak sulit teman-teman ya. Gagal teman-teman, gagal. Minum dulu bang, minum aja dulu. Istighfar dulu. Coba lihat saya dulu bang, apa yang dirasa? Kalau pusing gemeter bang. Gemetar ya? Iya. Oke, saya minum dulu aja, minum dulu. Minum dulu. Langsung minum dulu. Kepala masih berat? Berat. Berat. Nafas? Nafas
Kayak ada tanda. kayak sesak gitu ya. Dilurusin dulu aja, dilurusin dulu, terus napas normal. Jadi teman-teman, tidak mudah memang kita coba untuk memasukkan energi jin gitu ya ke dalam tubuh manusia gitu ya. Tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Walaupun Bang Sarip bilang siap, tidak menolak, tapi ternyata endingnya saat dimasukkan sesuatu kita belum tahu itu korin yang kita inginkan atau bukan gitu. Tapi sudah sedikit ada benturan di tingkat kesadaran Bang Sarip menurut ini. Gimana Bang, mau dilanjut apa? Siap, lanjut. Lanjut? Ya. Maksudnya gini Bang, nanti kalau dalam saat sudah ada yang seperti masuk dari kepala gitu ya, kemudian menekan gitu ya, Abang dipasrahin aja. Dipasrahin aja, maksudnya saat ditekan kan seperti ada yang neken tadi ya. Di sini ada yang seperti yang kayak neken Abang gitu ya, kayak berat gitu, langsung Abang kayak pingsan gitu kan. Itu Abang ikhlas aja, terima aja. Terima aja sampai bener-bener Abang ya bener-bener kayak hilang kesadaran, udah terima aja, kayak orang mau pingsan, ngerti Bang? Terima aja, jangan dilawan ya. Jangan dilawan, nanti efeknya begitu, kayak ada benturan gitu jadi. Napas jadi sesek, jadi kepala agak ngelayang begitu ya. Tapi masih sanggup Pak. Siap. Siap nih? Insya Allah. Siap. Terus lanjut. Lanjut. Minum dulu deh. Udah. minum dulu. Oke, lanjut nih. Lanjut. Atau mau cari yang lain aja? Siap. Lanjut. Siap, insya Allah. lanjut ya. Ya. Oke, Bang. Siap berdiri Bang. Yuk, kita mulai lagi. Oke. Baik teman-teman, kita akan mencoba. Bang Sarip juga siap ya? Siap. Sekali lagi Bang, kalau nanti sudah ada yang neken gitu ya, seperti neken kepala gitu, dipasrahin aja. Pasrahin aja udah. Istilahnya lepas aja. Jangan ada perlawanan gitu ya. Oke ya. Itu ciri-ciri bahwa memang sudah ada jin yang udah mulai mempengaruhi, udah masuk tingkat kesadaran gitu ya. Oke. Kita coba sekali lagi teman-teman ya. Siap ya Bang ya? Siap. Teman-teman siap Bang ya? Ya. Takutnya jatuh. Kalau jatuh bisa buak gitu kalau nggak dipegangin gitu ya. Fokus Bang, jongkar mata. Fokus di sini. Oke. Wih. Jangan dilawan. Seperti hal yang tadi teman-teman ya, ini sedang proses penekanan, nggak semudah yang kita bayangkan juga gitu ya. Jadi istilahnya si jin itu sudah mulai coba untuk mempengaruhi kesadaran gitu, kesadaran dari sahabat saya Bang Sarip gitu. Kemudian yang ini ada istilahnya penerimaan dari tubuh dan jiwa dari Bang Sarip gitu. Kaget kan? Assalamualaikum. Kamu Korin? Saya tanya sekali, kamu Korin? Bukan Korin.
Kamu ras Aljan. Saya tadi dari sudut Subang saya tarik ke sini kamu. Kamu berarti ras Aljan, jin yang ada di sekitar rumah korban. Bisa bicara? Bicara? Coba. Teman-teman, susah memang untuk kalau sudah walaupun sudah tubuh ini dipengaruhi oleh jin gitu ya. Untuk bersuara itu memang agak susah karena kan respon tingkat kesadarannya nggak ada nih si Bang Sarif. Jadi agak susah, dipastikan agak susah. Dia tidak akan bisa menjawab dengan sempurna, teman-teman ya. Kamu jin yang tinggal di sekitar rumah korban, betul? Susah. Walaupun kita coba untuk sempurnakan di sekitar sini juga susah, nggak bisa untuk mengucap dengan sempurna, teman-teman. Berarti kamu Aljan yang tinggal di sekitar rumah korban ya? Susah ngomong gitu ya. Bisa disempurnakan suara Anda? Bisa sempurna suara kamu disempurnakan? Bisa? Coba, dicoba. Waktu kamu tidak lama. Waktu kamu bisa lama di sini? Bisa lama? Nggak bisa lama. Oke, kita coba untuk cepat aja ya. Kamu lihat kejadian pada waktu itu kamu lihat? Kamu tinggal di sebelah mana? Di belakang, di samping, di depan, atau di dalam rumah? Kamu di depan? Di depan? Bukan. Di belakang? Di belakang rumah korban? Dia tinggal di belakang rumah korban. Berarti kamu ras Aljan yang tidak dalam rumah ya? Kamu di luar berarti ya? Ya, ras Aljan memang tidak di dalam rumah ya teman-teman. Ras Aljan biasa di kebun, di pohon, berdiam di sana gitu ya. Ini sewaktu-waktu bisa pingsan juga kalau kita nggak kendalikan gitu ya, karena menekan itu loh, kesadaran itu loh ya. Oke, kamu tinggal di belakang, kamu lihat siapa yang masuk, ada orang yang masuk pada saat kejadian yang saya maksud? Ada orang masuk? Ada orang masuk dari belakang? Dia membawa senjata? Saya bingung nanya ya saya. Oke. Kamu sering lihat orang itu? Sering? Dia sering lihat orang itu, berarti memang orang itu sudah istilahnya tahu kondisi, maksudnya tahu rumah itu ya gitu ya, tahu tempat itu ya teman-teman ya. Benar, kamu sering melihat orang tersebut yang masuk dari belakang tadi, benar? Benar, sering lihat? Ada berapa orang? Satu atau dua? Satu apa dua? Ada berapa orang? Satu dia bilang ya. Berapa? Coba tangannya. Oke. Saya maaf teman-teman, memang agak susah untuk berkata gitu ya. Laki-laki atau perempuan? Kalau bilang laki-laki bilang iya, perempuan bilang enggak ya. Maksudnya laki-laki atau perempuan jawabnya iya atau tidak gitu. Perempuan? Laki-laki berarti ya. Laki ya. Anda nggak bisa ini ya, suara Anda nggak bisa keluar ya dengan sempurna ya. Ini seperti udah mulai capek teman-teman, udah mulai gemeter, kaki dan tangan juga ada gemeter gitu ya. Kita cepat aja. Bisa, aduh susah kalau untuk menyebutkan siapa nama pelakunya gitu ya. Berarti laki-laki, dia hanya satu orang dari belakang. Yang Anda lihat, dia satu orang dari belakang ya. Dia lama di situ, lama di situ dia, lama sekali. Berarti kamu sering lihat orang tersebut ya di situ ya. Salah satu keluarga dari korban. Anda tahu apa merasakan itu orang lain? Maksudnya bukan satu keluarga dari korban, si korban perempuan dan anak itu, bukan?
Bukan. Bukan teman-teman. Bukan teman-teman. Aduh, saya bingung nanya apa lagi saya bingung untuk menanyakan karena memang agak susah untuk berkomunikasi. Halnya ini bukan korin yang kita tarik ya, ini memang jin aljan yang ada di sana gitu ya, bukan keluarganya gitu ya, bukan salah satu keluarga tapi sering melihat katanya ya. Ini udah mulai gemeter, udah. Ya, teman-teman nggak bisa langsung cepat sadar ya, kita diamkan aja dulu gitu ya, ditahan aja dulu bang ya, ini nggak bisa langsung sadar gitu ya, biar dulu kalau langsung sadar nanti dia kaget teman-teman. Jadi prosesi saya untuk berkomunikasi dengan gue menarik korin ternyata bukan korin gitu ya. Mungkin tadi yang pertama itu bisa jadi korin ya bang ya, Bisa ya. bisa jadi korin yang pertama tadi masuk gitu ya. Oke. Cuma Cuma ada kebenturannya. perlawanan gitu ya, saya kan nggak bisa membedakan gitu ya untuk mana. Yang jelas fokus titik saya adalah saya menarik sesuatu yang ada di areal lokasi kejadian tersebut teman. Itu ternyata jin rasanya aljan yang berdiam di belakang gitu ya. Tapi ada clue yang memang bisa meyakinkan ya. Pertama dia sering melihat orang itu gitu ya, terus orang itu bukan, maksudnya si jin ini melihat bukan keluarga. saudara gitu, bukan Ya. keluarga gitu ya. Si jin ini melihat dari belakang ada satu orang dan dibilang situ lama, di band lama itu ada sedikit clue mungkin ya. Sangat sulit teman-teman untuk memang berbicara gitu ya dalam konteks dia dimasukkan oleh bangsa jin gitu ya. Nggak semudah yang kita pikirkan. Mungkin cukup itu, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran kaitannya dengan, udah mulai agak sadar ya, tapi jangan dibangunkan dulu, biarkan nanti takutnya dia kaget gitu ya, biarkan aja. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya informasikan kaitan dengan komunikasi gaib saya gitu ya, untuk menarik gaib dan diajak komunikasi. Mohon maaf bila memang tidak memberikan informasi yang seakurat-akurat atau informasi yang sejelas-jelasnya, karena memang kita berkomunikasi dengan jin gitu ya, nggak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Jadi ini sekali pertamanya saya first time melakukan kegiatan seperti ini. Mungkin juga kalau bukan permintaan dan memang banyak yang berkomentar seperti ini, saya tidak akan melakukan seperti ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gitu ya apa yang terjadi komunikasi saya dengan jin ini. Jadi mungkin itu saja saya coba untuk menyadarkan, tapi memang nggak segampang yang kita kira gitu ya. Sekali lagi teman-teman terima kasih ya, saya agak gugup. Terima kasih teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sekali lagi ini bukan pembenaran, ini hanya saya coba untuk ikhtiar dan berusaha gitu ya. Mudah-mudahan ada gambaran gitu, bisa membantu pihak-pihak yang berwenang mengungkap kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.